sampai sekarang kalau bersenandung di kamar mandi, ini pertanyaan yang simpel aja, masih tetap nyanyi dangdut, di kepala tuh selalu dangdut? Apa nggak ada musik lain gitu? Kan orang kadang-kadang makan ini makan itu, nggak setiap hari makan makanan yang rutin setiap hari gitu. Kebetulan sejak kecil saya suka menyanyikan lagu-lagu barat, lagu India, lagu Jepang, kayak gitu. Nah, kita ke masa kecil Pak Haji dulu deh. Waktu kecil memang sudah diniatkan untuk menjadi penyanyi, walaupun kalau dengar ceritanya memang suka menyanyi dari kecil, bermain musik dari kecil, bahkan sempat dilempar tuh gitarnya karena sering bermain musik sama ibu ya kalau nggak salah ya. Iya. Memang diniatkan untuk menjadi tokoh. Oh tidak. Cita-cita saya adalah pengen jadi hakim, ya. Mau jadi hakim? Hakim, pengen mengadili orang gitu. Kenapa? Nggak tahu, itu naluri saya sejak kecil, waktu kecil gitu kan. Saya nggak pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang seniman, seorang penyanyi. Itu bukan satu obsesi gitu. Jadi nasib yang membawa Pak Haji Kira-kira seperti untuk itu. menjadi penyanyi ya? Iya. Menyesal nggak jadi hakim? Oh enggak. Enggak. Karena ternyata Lebih hoki jadi penyanyi. ternyata sebagai penyanyi juga bisa jadi hakim juga gitu ya. Bisa memberikan arahan kepada masyarakat melalui lirik-lirik gitu kan. Tidak hanya di musik tapi juga di film. Tapi film Haji Rhoma Irama tuh identik tuh. Yang baik melawan yang jahat, selalu diselipkan unsur-unsur agama di dalamnya, ada nyanyinya dan lain sebagainya. Memang itu yang didesain. Ya. Kalau penyanyi lain main film ya main film aja. Ya. Percintaan dan lain sebagainya. Ya karena soneta itu ada komitmen tentang Islam ya. Bahwa soneta ada the voice of Muslim. The Voice of Muslim. Ya, jadi kita declare itu pada tahun 73 kan. Nah jadi ada komitmen untuk mensiarkan Islam melalui media. Dan itu lirik-liriknya film, juga gitu. terkait dengan itu ya? Ya. Itu artinya nggak inklusif dong? Nggak terbuka. Kalau misalnya dangdut itu katanya adalah rootsnya adalah keindonesiaan, Indonesia kan beragam sekali. Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Gitu. Berarti eksklusif untuk. Tapi begini, cikal bakal Islam itu dari tanah Melayu. Ya. Tanah Melayu yang notabene Islam itu, komunitas Islam di sana. Bahwa mengidentifikasi orkes Melayu identik dengan Islam karena memang ini digandrungi masyarakat Muslim di Indonesia ini. Tapi kemudian banyak orang yang kemudian marah ketika misalnya Pak Haji menegur Inul dengan sangat keras, yang mengatakan banyak orang juga yang pro pada Pak Haji pada waktu itu, tapi juga banyak juga yang kontra gitu. Bahwa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar memang penuh dengan risiko. Kalau cuman amar ma'ruf menyeru kebaikan saja itu aman. Tapi ketika Anda nahi mungkar, mencegah kemungkaran, misalnya Anda mencegah orang berjudi, Anda akan dilawan oleh para penjudi. Itu juga pernah terjadi. Nah, karena itu bakul mereka kan. Waktu judi jadi hits, ada yang komplain soalnya. Iya. Kalau Anda mau memerangi misalnya perzinahan, Anda akan diserang oleh para penzina. Karena itu periuk mereka. Kayak begitu. Jadi Anda adalah musisi dengan pesan gitu. Ya, itu makanya komitmen the voice of Islam itu seperti itu. Hanya di batas moral saja? Ya, artinya sesuai dengan musik itu sendiri kan. Musik itu kan dia bisa mewarnai satu masyarakat bahkan bangsa. Ingat Lenin dulu, maka ketika dia disuruh pilih oleh parlemen mau senjata apa seni untuk melakukan revolusi Rusia, dia pilih seni gitu kan. Nah, ternyata seni itu efektif untuk membentuk sebuah bangsa gitu. Oke, itu dari kacamata seorang Rhoma Irama, tapi faktanya sekarang dangdut tidak lagi, artinya begini,
Roma Irama dan sonetanya khas, tapi dangdut yang ada sekarang tidak seperti itu. Ada yang cerita tentang bekicot lah, ada yang cerita tentang ini kita cinta-cintaan satu malam aja gitu, dan itu yang sekarang mewarnai gitu kan. Ya, jangankan dangdut ya. Agama sendiri banyak terkontaminasi oleh aliran-aliran sesat lah gitu kan. Itu agama. Apalagi just sekedar musik. Kan begini, anak-anak muda bermain musik ya bermain musik saja gitu. Waktu Anda memulai bermusik, waktu mulai di karir sebagai penyanyi dangdut lah katakan begitu ya, walaupun Anda juga sudah bermain musik yang lainnya beberapa waktu sebelumnya, sudah punya idealisme untuk itu? Atau itu bergerak, Saya berevolusi? ya, pasti berevolusi. Tapi sejak kecil, sejak muda, saya sudah resah dengan dunia musik. Karena saya melihat di dunia musik ini kok kenapa mesti tarikus sholah. Itu padahal zamannya Anda ya, memulai karir sebagai musisi. Saya melihat musik seperti gitu, artinya meninggalkan sholat, pergaulan bebas, drunk. Itu identik ini. Kalau sekarang cipika-cipiki lah, yang haram jadi halal gitu pokoknya. Kalau nggak gitu nggak artis gitu. Kalau misalnya Anda tidak sepopuler Anda sekarang, musuhnya banyak banget ya? Sampai sekarang musuh saya banyak. Apa yang paling parah yang dilakukan oleh musuh Anda? Kenapa? Apa yang pernah? Yang paling parah? Mau membunuh? Pernah. Bahkan sering kali. Karena alasan apa? Alasan macam-macam. Karena alasan misalnya dia merasa tersinggung, dia merasa diserang. Ya, seperti itu ya. Tapi itu konsekuensi seorang yang menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Dan itulah hidup jadi bermakna ya. Bagaimana Anda bisa, biasanya begini nih, kalau misalnya musisi, atau karena mungkin memang Anda sudah besar sekali, musisi biasanya selalu mengalah dengan tuntutan industri misalnya. Saya nggak pernah itu. Nggak pernah. Karena udah besar Oh dulu. tidak, sejak awal saya tidak pernah tunduk dengan industri. Bahkan dulu ketika soneta saya bentuk, ini ditolak sama produser. Oh ya? Iya, ini musik apa nih gitu ya? Kok kayak begini, dangdut kok Melayu kok kayak begini gitu. Melayu tuh dulu Orkes Melayu, dulu orkes Melayu. Jadi menegakkan idealisme memang risikonya lapar gitu kan. Pernah lapar? Ya artinya saya dulu ditolak di mana-mana. Tapi saya tidak pernah mau merubah itu. Karena orientasi saya bukan market oriented gitu, tapi idealisme itu sendiri. Ya Anda pernah ditimpukin sama batu katanya waktu. Iya, soneta pentas